Kita mulai Bapak Ibu. Masuk suara. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua peserta DMM pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Setelah kita tidak bertemu 1 tahun yang lalu, kita kembali bertemu di tahun ini untuk DMM edisi Januari 2022. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita bisa menyelenggarakan acara DMM pada pagi hari ini. Kita bisa menyelenggarakan secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, baik secara virtual pada pagi hari ini dalam kondisi sehat tidak kurang suatu apapun. Kami berharap acara DMM pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, akhir, hingga nanti pertengahan dan sampai akhir acara. Dan acara DMM ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu peserta DMM yang berbahagia, tak lupa saya menyampaikan terlebih dahulu salam hormat saya untuk beliau Bapak Dr. Ahmad Kasinu MPD yang menjadi narasumber pada pagi hari ini yang nanti akan bersama-sama dengan kita membicarakan masalah administrasi kependudukan. Selamat pagi Pak Ahmad Kasinu. Yeah. Dan salam hormat kami untuk Bapak Ibu sekalian peserta DMM yang berbahagia pada pagi hari ini. Untuk DMM pada pagi hari ini mengambil tema pengurusan administrasi kependudukan yang saya yakin dari Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan, akan tetapi tidak ada masalah jika pada pagi ini kita tetap mengangkat tema yang sama tentang pengelolaan administrasi dan pengurusan administrasi kependudukan. Untuk mempersingkat waktu akan kami berikan kesempatan kepada Bapak narasumber kami, Bapak Dr. Ahmad Kasinu untuk menyampaikan sambutan serta materinya yang langsung bisa nanti kita bicarakan bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, ketika nanti menyampaikan materi, mohon untuk masing-masing Bapak Ibu untuk mute dulu agar kita bisa mendengarkan secara lebih baik dan lebih jelas. Untuk Bapak Dr. Ahmad Kasinu, dipersilahkan Bapak. Monggo. Hatur nuhun Bu Sinung yang telah memberikan waktu untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu semua saja yang sempat bergabung pada acara Dukcapil Menyapa Masyarakat edisi pertama tahun 2022, semua saja yang saya hormati dan yang saya banggakan. Teman-teman dari Dukcapil yang saya hormati, hadir Bu Kabid Piak, Bu Kabid Capil, Pak Kabid Dafduk, dan beberapa teman tim teknis pendukung, semuanya saja yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, dan bisa bertemu dalam rangka Dukcapil Menyapa Masyarakat ini, walaupun hanya secara virtual. Kita bisa bergabung, alhamdulillah, dan untuk itu marilah kita tetap bersyukur pada Allah, kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya lebih-lebih di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Tadi Bu Sinung menyampaikan sudah 1 tahun ya kita tidak bertemu.
karena terakhir kita bertemu bulan Desember tahun 2021. Nah, kita baru bertemu tahun 2022. Ibu dan Bapak yang saya hormati, di acara pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Purworejo yang memerlukan atau menghendaki kepemilikan dokumen kependudukan. Yang patut kami sampaikan pertama adalah saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti kegiatan DMM dari waktu ke waktu. Kami melaksanakan DMM setiap bulan 2 kali. Insya Allah kita rutin DMM 2 kali dan nanti akan ada juga Dukcapil mendengar keluhan-keluhan sekaligus keinginan-keinginan para stakeholder terkait dengan pelayanan Dukcapil nanti akan kami dengarkan dan akan kami tindak lanjuti. Nah, khusus hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan administrasi pendudukan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pelayanan kami seluruhnya online. Seluruhnya online, kecuali perekaman KTP elektronik. Nah, untuk perekaman KTP elektronik, Dukcapil Purworejo betul-betul berterima kasih pada Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu warga yang sudah bersusah payah mengikuti perekaman KTP elektronik walaupun mungkin hujan, panas, tetapi tetap kerso rawuh di tempat-tempat perekaman. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya masih mengharap bagi sedulur-sedulur yang belum melakukan perekaman, monggo secepatnya melakukan perekaman agar tidak bermasalah di kemudian hari. Kami kemarin hari Rabu betul-betul dikagetkan karena ada satu kasus yang sudah masuk rumah sakit sementara belum melakukan perekaman. Ini kan suatu hal yang membuat kita prihatin. Sementara kita sudah membuka diri untuk siap melakukan perekaman sampai dengan hari Sabtu kita juga buka, hari Minggu kita buka, kok masih ada warga kita yang belum melakukan perekaman, begitu mau masuk rumah sakit bingung, tidak bisa masuk rumah sakit karena belum memiliki BPJS. Sementara tidak punya biaya, ini kan kasihan. Nah, saya sangat berharap walaupun tidak butuh KTP, lakukan perekaman saja dulu. Usia 14 tahun sudah bisa melakukan perekaman. Sehingga kalau suatu ketika butuh KTP, kita tinggal nyetak saja, bisa cepat. Ini saya sangat prihatin hari Rabu kemarin saya disibukkan oleh permintaan yang sudah terlanjur masuk rumah sakit tapi belum melakukan perekaman, dan anehnya sudah punya anak 2. Ini kan agak lucu. Sebagai kagungan putra loro kok melakukan perekaman KTP. Padahal kita selalu membuka diri dari kerja Senin sampai Jumat kita melakukan pelayanan di seluruh kecamatan untuk perekaman dan di dinas kabupaten. Kemudian hari Sabtu jam 9 sampai jam 1 kita juga buka di kantor dinas kabupaten. Hari Minggu pun kita juga buka jam 9 sampai jam 1. Monggo bagi Bapak Ibu yang masyarakat di desa Bapak Ibu kok belum melakukan perekaman, jangan menunggu butuh. Silakan lakukan perekaman secepatnya dan itu tidak hilang kalau sudah melakukan perekaman. Walaupun 14 tahun bisa melakukan perekaman dan nanti KTP EL-nya baru kita cetak pada hari ulang tahun ke-17. Jadi saya ulangi, perekaman yang belum usia 17 tahun tetap bisa melakukan perekaman dan KTP EL-nya akan kami cetak pada hari ulang tahun ke-17. Walaupun hari Sabtu, hari Minggu tetap kita cetak dan kita kirim melalui jasa pengiriman. Pos, atau ojol, atau JNE. Ibu Bapak, itu kaitannya dengan perekaman KTP. Kemudian layanan-layanan yang selain perekaman KTP elektronik, itu kita Dukcapil Kabupaten Purworejo sudah online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store untuk masyarakat. Kita beri nama Sindulala Purworejo. Monggo dipun buka Play Store-nya, kemudian download Sindulala Purworejo. Dari itulah Bapak Ibu bisa mengambil semua belangko yang dibutuhkan untuk pengurusan dokumen-dokumen
kependudukan Bapak Ibu. Begitu juga untuk mengambil berbagai contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Di situ banyak sekali SPTJM yang bisa diambil, di-download untuk pengurusan dokumen kependudukan, yang mana dengan SPTJM itu akan sangat membantu pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan yang memang betul-betul dibutuhkan, namun di dokumen Bapak Ibu, dokumen yang dibutuhkan itu tidak diketemukan, maka bisa diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Seperti misalnya untuk membuat akte kelahiran, salah satu syaratnya harus ada surat keterangan lahir dari penolong kelahiran atau dari rumah sakit. Kalau itu hilang, itu bisa diganti dengan SPTJM. Kemudian misalnya juga buku nikahnya, karena sudah lama, sudah hilang, mau ke KUA dulu penerbitnya jauh, bisa juga dilakukan dengan SPTJM. Ya. Kemudian kalau belum punya suami, sementara sudah punya anak, itu juga bisa menggunakan SPTJM anak seorang ibu. Jadi anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang belum memiliki suami atau masih nikah siri, itu ada SPTJM anak seorang ibu. Dan itu ada semua di aplikasi Play Store Sindolala Purworejo. Ya, jadi mohon bisa dibuka-buka nanti untuk melihat berbagai SPTJM, kemudian berbagai formulir F201, di situ ada. Kemudian persyaratan-persyaratan untuk pengurusan dokumen di Play Store itu ada. Jadi di aplikasi Sindolala insya Allah sudah tersedia semua yang Bapak Ibu butuhkan. Tinggal Bapak Ibu buka, kemudian di-download, kemudian dibaca atau dicetak juga bisa untuk semua contoh SPTJM yang kami sajikan di web kami atau di aplikasi Sindolala Purworejo. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang saya hormati untuk legalisir dokumen. Legalisir dokumen itu sebenarnya sudah diatur oleh Permendagri nomor 104 2019, di mana untuk KTP-EL tidak perlu dilegalisir, kemudian produk-produk administrasi kependudukan yang sudah di TTE tidak perlu dilegalisir, namun masyarakat masih membutuhkan, kami tetap melayani. Hanya pelayanan kami tetap di-online-kan, Bapak Ibu cukup memfoto atau men-scan ya, dokumen yang akan dilegalisir, kemudian dikirim melalui aplikasi yang kami sampaikan tadi. Nah, nanti Dukcapil akan mencetak, setelah dicetak akan dilegalisir, setelah dilegalisir baru dikirim melalui jasa pengiriman. Nah, untuk jasa pengiriman, berapapun jumlah dokumen yang kita kirim ke alamat pemohon, itu ada biayanya, tetapi biayanya bukan untuk Dukcapil. Biaya itu untuk yang mengantar. Jadi kalau yang mengantar pos, berarti biaya itu nanti ke kantor pos. Kalau yang mengantar itu JNE, biaya itu untuk JNE. Kalau yang mengantar itu ojol, nanti biaya itu untuk ojolnya. Berapa biayanya? Rp8.000 untuk seluruh dokumen yang kita kirim satu alamat, dan untuk seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo, baik itu di Mluno maupun di perkotaan itu sama, Rp8.000. Kemudian Bapak Ibu, yang terkait dengan penggunaan aplikasi yang sudah kami sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, Bapak Ibu bisa kontak ke kami atau datang ke kami untuk bersama-sama belajar dengan petugas kami bagaimana cara menggunakan aplikasi Sindolala Purworejo. Karena saya yakin aplikasi ini sudah dibuat sederhana, tapi mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperjelas atau perlu dilakukan pelatihan pengisian atau penggunaan aplikasi itu. Kami siap untuk membantu, dan itu pun tidak harus hari kerja, hari Sabtu Minggu pun kita tetap ada petugas yang bisa membantu Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi Sindolala Purworejo itu. Nah, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kami, alhamdulillah Dukcapil Kabupaten Purworejo tahun 2021 pada tanggal 20 Desember sudah dinyatakan oleh Pak Menteri
Pan-RB Republik Indonesia, Dukcapil Projo sudah dikategorikan ya Dukcapil yang WBK, jadi wilayah birokrasi, wilayah bebas dari korupsi, saya lupa. Ya, jadi bukan birokrasi yang bersih melayani, tapi nanti itu mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, berkaitan dengan kondisi Dukcapil sudah dinyatakan sebagai wilayah bebas korupsi, maka mohon dengan hormat, dengan sangat, Bapak Ibu yang ada di desa juga bisa membantu kami agar semua pelayanan kependudukan di desa Bapak Ibu maupun di kecamatan maupun di kantor Dukcapil Kabupaten harus gratis. Tidak boleh ada imbalan apapun dalam pelayanan dokumen kependudukan. Karena apa? Karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 24 2013 maupun Undang-Undang 23 2006 kalau masih ada imbalan dalam pengurusan dokumen kependudukan. Nah, kalau melanggar undang-undang berarti ada apa? Ada hukuman. Nanti APH yang akan bergerak. Maka kami selalu menekankan agar semua pelayanan di Dukcapil gratis. Bahkan kami setiap hari memakai ini, pen ini gratis. Jadi ini tulisan pen ini gratis. Ya. Dan semua pegawai kami di dinas kabupaten maupun di kecamatan menggunakan pen gratis. Artinya ini adalah salah satu penunjukan bahwa di Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo sudah melaksanakan Undang-Undang 24 2013 maupun Undang-Undang 23 2006 kaitannya dengan pelayanan di Dukcapil semuanya gratis. Ibu Bapak, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau bisa menulis di chat. Nanti akan kita jawab satu persatu. Kalau masih ada yang belum terjawab, nanti bisa kita kirim melalui grup pihak. Sementara ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sinu. Terima kasih Pak Kadin atas penyampaian materinya pada pagi hari ini. Kami buka tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian yang langsung akan menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Sebelum saya akan membacakan chat yang sudah muncul, tetapi ya oke, dari Pemdes Ngaran. Bapak dimohon untuk di unmute dulu Bapak agar kami bisa mendengar apa yang maksud pertanyaan Bapak. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kami ada nama jelas dulu Pak. Mohon maaf, perkenalkan untuk nama Samsuri dari Pemdes Ngaran, Kali Gesing, Kasih Pemerintahan. Ada dua hal atau dua pertanyaan yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan akta kelahiran. Yang pertama, proses di kependudukan, di Dinas Kependudukan, yaitu bahwa untuk yang sudah masuk di list di Google Form itu ada prosesnya itu sampai disetujui. Itu sudah 1 bulan tapi belum selesai. Terutama yang dari tanggal 13 Desember tahun 2021 yang lalu, itu banyak sekali yang sudah disetujui tapi belum tercetak atau belum diproses. Untuk yang kedua, nah ini mohon untuk bagaimana supaya bisa segera diproses lebih lanjut. Yang kedua, berkaitan dengan kelahiran anak dari seorang ibu yang menikah kedua atau yang menikah dengan status janda. Bahwa di surat kelahiran dari rumah sakit biasanya itu ditulis jumlah kelahiran, berapa anak yang sudah dilahirkan oleh ibu itu. Sementara untuk akta kelahiran itu ditulis dengan anak keberapa dari suami istri. Berarti kalau dari suami yang kedua misalnya itu anak kelahiran ketiga dari ibu itu, tapi dari kelahiran suami itu kelahiran pertama. Nah itu ditulisnya di kelahiran pertama.
sehingga nanti untuk pengajuannya yang surat keterangan kelahiran dari desa itu bagaimana? Karena kalau itu ditulis di satu, nanti di pengajuan akan dipending dengan alasan tidak sesuai dengan yang dari rumah sakit. Itu saja Pak Kadis untuk pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja ya Pak Kadin ya. Pertanyaan pertama itu tadi dari Ngaran proses sudah selesai disetujui tetapi belum selesai sampai sekarang. Kemudian yang kedua tentang urutan anak Pak Kadin. Terima kasih Pak Samsuri dari Desa Ngaran atas pertama masukannya Pak Matur nuwun, sehingga kami bisa ngecek untuk akte kelahiran yang dari Desa Ngaran yang sudah 1 bulan kok belum tuntas. Mestinya kalau di aplikasinya sudah tuntas, insya Allah sudah sampai ke email ya. Hanya mungkin emailnya itu tidak masuk di inbox, masuknya di spam. Nanti bisa dicek Bapak. Masuknya di email Bapak, yang inboxnya dicek dulu. Kalau memang belum ada, coba di spamnya dilihat. Kalau spamnya juga belum ada, nanti akan kami telusuri. Terus sistemnya karena kalau notifikasinya sudah selesai, kalau belum sampai ke Bapak, mungkin itu ada trouble di sistem. Matur nuwun Pak Samsuri, insya Allah kan kami telusuri itu. Kemudian yang berkait dengan urutan anak itu tadi kasusnya itu seorang wanita sudah melahirkan dengan anak seorang ibu, kemudian dia menikah secara resmi, kemudian punya anak. Nah, anak yang kedua ini urutannya di akte anak pertama atau anak kedua? Kalau menurut peraturan perundang-undangan, anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri yang pertama itu tetap pertama. Jadi anak ibu, kalau dari sisi lahiriah, memang ibu itu melahirkan yang kedua. Tapi secara administrasi, anak pertama itu kan bukan dengan pasangan yang sekarang. Pasangan yang sekarang itu yang kita hitung. Kalau nanti kemudian menikah lagi dengan pasangan lain, punya anak lagi, ya anak pertama lagi, tidak anak ketiga, gitu Pak. Nah, permasalahannya teman-teman di operator kita itu kadang-kadang mempending kalau dari rumah sakit sudah berbunyi urutan kedua, tidak berani menjadikan anak urutan pertama. Nanti akan kami coba Pak. Kami terima kasih, ini juga masukan pada kami agar kami bisa memberikan bekal kepada teman-teman operator untuk tidak mempending kalau kasusnya seperti ini. Jadi kalau aturannya seperti yang saya sampaikan Pak Samsuri, matur nuwun. Tapi begitu Pak Samsuri, terima kasih masukannya. Mungkin ada tambahan dari Bu Kapit Capil, monggo Bu Kapit Capil. Bu, silakan Bu, mau menambahkan Bu. Silakan Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia dari Pak Samsuri ya. Pak Samsuri ini tadi udah mendengarkan ya dari penjelasan dari Bapak Kepala Dinas. Jadi kepengurusan akte kelahiran itu yang mungkin dari Bapak Samsuri dan mungkin Bapak-Bapak perangkat yang lain, Bapak Ibu Sekda semuanya mungkin kebingungan urutan anak. Jadi di akte kelahiran itu kan berbunyinya anak lahir pada tanggal bernama urutan anak dari pasangan suami istri siapa dan siapa. Gitu Bapak. Jadi nanti selanjutnya kalau misal suaminya meninggal, menikah lagi,
Jadi nanti urutan anaknya juga berganti karena dari akte kelahirannya berbunyi nanti pasangan dari suami dan istri siapa. Gitu. Mungkin Pak Samsuri untuk urutan anak sudah jelas, ya. Terus tadi juga sudah disampaikan sama Bapak Kepala Dinas, keterkaitan sudah selesai, tapi kok belum sampai di email. Nah, coba cek lagi emailnya, di-refresh, dan mungkin dibuka di spam Pak Samsuri. Dan baru kemudian nanti Pak Samsuri kalau memang benar-benar belum sampai ke emailnya Pak Samsuri atau di spamnya, bisa berkomunikasi melalui WA. Matur nuwun, monggo. Ya, terima kasih Bu Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Tadi penjelasannya sudah bisa dimengerti ya Pak Samsuri ya untuk ngaran. Bu, nambah Bu. Itu untuk status itu belum selesai Bu, tetapi masih sudah disetujui selama 1 bulan. Jadi masih kuning, disetujui 1 bulan, belum diproses selesai. Terima kasih. Oh ya, terima kasih masukannya Pak Samsuri. Berarti sudah disetujui tapi belum diproses. Itu nanti tolong bisa disampaikan, kita akan cross check ke proses untuk Google Sheet kami. AKL nomor berapa, nanti Bapak bisa Bapak bisa WA ke hotline service kami yang belakangnya 171 Bapak. Ya, nanti biar untuk kita cross check. Okay. Seperti itu Pak Kadin. Jelas ya Pak Samsuri ya. Nanti untuk panjenengan AKL nomor berapa di WA kan ke nomor 171. Hotline service-nya di Dukcapil nanti agar kita bisa lacak, kita tracking sampai di mana prosesnya. Sudah Pak Samsuri? Dipersilahkan untuk yang lain. Jika Pak Samsuri sudah cukup. Monggo Bapak Ibu yang lain sebelum saya akan membacakan chatnya. Dari Tepus Kulon. Monggo silakan Pak Mulyadi dari Tepus Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kadin. Yang pertama itu progres perekaman KTP untuk usia 14 tahun sampai sekarang kami sudah meminta tapi belum ada rekom dari Dukcapil. Yang kedua, kakak yang nikahnya belum tercatat, sementara kan kakak tersebut belum berbarcode, mohon untuk Dukcapil mengirimkan data yang nikah belum tercatat untuk mengupdate surat nikah. Yang selanjutnya, kami memohon kepada Dinas Dukcapil untuk mengupdate akte kelahiran yang belum mempunyai atau yang belum terupdate di Dukcapil agar kami bisa mendata, terutama bagi nama-nama yang biasanya di desa kami itu 1 orang 2 nama Pak, untuk 1 nama 1 NIK lah, intinya semacam itu. Yang selanjutnya, maaf ini banyak Pak, masalah BIP yang terakhir kami terima dari Dukcapil itu banyak, ada sebagian yang sudah meninggal, malah sudah sekitar 5 tahun tapi masih terupdate. Itu untuk menghapus data tersebut bagaimana, karena kami juga membutuhkan data kependudukan untuk profil desa. Ya, cuma itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mulyadi. Ini ada 3 pertanyaan Pak Kadin. Yang pertama, untuk update kakak yang belum tercatat, kawin tercatat, nanti untuk bisa Dukcapil memberikan data agar bisa disesuaikan oleh desa Tepus Kulon. Kemudian yang kedua, update data akte kelahiran yang belum tercantum di Dukcapil, nanti datanya bisa diberikan ke Tepus Kulon seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan BIP yang terakhir diterima, tapi masih ada orang meninggal, tapi masih tercantum di data BIP. Monggo Pak Kadin. Matur nuwun Pak Mul. Luar biasa Pak Mul, aktif sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan.
dan selalu semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Desa Tepus, Pak Mul. Ini ladang pahala untuk Pak Mul. Monggo terus saja semangat memberikan pelayanan kepada teman-teman masyarakat yang ada di desa, khususnya Desa Tepus. Kami juga semangat, Pak Mul. Dengan Pak Mul semangat, kami harus semangat. Yeah. Yang pertama terkait dengan update KK. Terima kasih. Prinsip begini, Pak Mul. Nanti KK yang sudah di TTE dan yang belum di TTE itu saja yang kita pisahkan. Kalau yang sudah di TTE, kita pisahkan kok masih ada di situ tulisan kawin belum tercatat, itu dipisah, dibarengkan dengan yang belum TTE. Nah, bagaimana supaya nanti di KK baru itu semuanya menjadi kawin tercatat? Itu salah satu syarat yang harus diinput ke sistem SIA, itu harus menginput nomor buku nikah dan tanggal nikah. Jadi kalau ada masyarakat di Desa Tepus yang mengurus KK, kemudian karena tidak melampirkan fotokopi buku nikah yang ada nomor buku nikah dan tanggal nikah itu, maka keluarnya di KK baru munculnya kawin belum tercatat. Tetapi kalau nanti kita menginputkan di sistem SIA nomor buku nikah dan tanggal nikah, di KK berikutnya sudah berbunyi kawin tercatat. Kira-kira begitu, Pak Mul. Nah, data itu kami ada, kalau Pak Mul ngersakain nanti bisa kami kirim melalui email atau melalui ya by Excel. Oke. Kemudian untuk akta kelahiran, di kami punya basis data warga desa, masing-masing desa yang sudah memiliki akta dan yang belum. Nah, khusus yang sudah memiliki akta, biasanya mereka itu sudah memberikan nomor akte ya Pak Mul. Nah, untuk data-data penduduk yang di kami masih belum mencantumkan nomor akte di sistem SIA, nanti akan terpisah menjadi belum memiliki akte. Kemungkinan yang belum memiliki akte itu secara real dia sudah memiliki akte. Karena belum memasukkan nomor aktenya di SIA kami, sehingga tertulis belum memiliki akte. Nah, untuk kasus semacam ini, Pak Mul bisa hanya cukup memberikan ke kami foto atau fotokopi akte yang telah dimiliki oleh masyarakat Desa Tepus. Nanti akan kami inputkan nomornya, nomor akte itu. Tetapi kalau memang betul-betul belum memiliki, monggo diuruskan aktenya seperti program Gertak, Pak Mul. Jadi umur berapapun, monggo lah menggunakan program Gertak, itu kan lebih simpel, lebih praktis. Lapornya Sekdes, kemudian saksinya 2 perangkat desa, kemudian F201 pelaporan kelahirannya itu dengan ditandatangani oleh Pak Sekdes dan Pak Kepala Desa. Nanti menggunakan pola itu, masyarakat tolong dibantu, kalau tidak punya buku nikah, SPTJM. Kalau sudah tercatat di KK-nya sebagai pasangan suami istri, SPTJM pengganti buku nikah. Tapi kalau memang tidak punya buku nikah karena belum nikah atau nikah siri, nanti menggunakan anak seorang ibu. Dan yang syarat berikutnya, surat dari penolong kelahiran menggunakan SPTJM kalau surat dari penolong kelahiran itu sudah hilang karena mungkin usianya sudah lama ya, sudah tua atau sudah belasan tahun, tapi belum mengurus akte waktu itu. Menggunakan pola Gertak insya Allah lebih mudah, Pak. Ya. Kemudian yang berikut tentang BIP, masih ada warga yang sudah meninggal tapi BIP-nya masih BIP Mas Pak. Nah itu mohon saya dibantu Pak Mul yang kasus semacam ini, tolong dicek betul apakah memang itu sudah meninggal yang tertulis di buku itu. Terutama dicek NIK-nya atau nama bapak ibunya supaya kami yakin kalau itu memang sudah meninggal. Kalau itu memang betul-betul hasil ceklik Pak Mul itu betul-betul sudah meninggal, maka tolong kami dibantu
dibuatkan laporan kematian F201 pelaporan kematian. Kalau dulu F229. Monggo itu ditulis, kemudian ditandatangani Pak RT atau Pak Sekdes dengan Pak Kepala Desa, dikirim ke kami. Nanti akan kami terbitkan akte kematiannya, sehingga otomatis nanti begitu kita cetak BIP-nya, langsung itu sudah hilang, Pak Mul. Nama itu sudah hilang. Jadi tolong kami dibantu, karena mungkin dulu pada tahun 2019 pada saat kita menerbitkan secara massal, masih ada yang belum tercoklit, sehingga belum diterbitkan kematiannya. Kalau nanti sudah kita terbitkan akte kematiannya, pasti itu sudah langsung hilang di database kita. Kira-kira begitu Pak Mul jawaban kami. Terima kasih. Kalau masih ada hal yang kurang jelas, nanti Pak Mul bisa chatting secara pribadi dengan Bu Moderator, Bu Sinung di Sulistiani. Itu yang BIP yang sudah meninggal, itu sebenarnya sudah saya ajukan akte kematian, Pak. Bahkan ada akte kematiannya. Atas nama Udin S, itu ada akte kematian. Yang selanjutnya, akte kelahiran, saya meminta itu data yang belum mempunyai akte kelahiran usia dari 0 sampai 50 tahun. Karena apa? Kalau ibaratnya yang bersangkutan sudah mempunyai akte kelahiran, nanti diupdate untuk disampaikan ke Dukcapil. Nah, yang satu pertanyaan itu belum terjawab tadi Pak Kadin, progres rekam KTP usia 14 tahun, Tepus Kulon itu sampai ke di mana? Itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Mul. Masukan yang saya agak bergelitik itu sudah dibuatkan akte kematian, kok datanya masih ada. Coba nanti kami cek Pak Mul. Sistemnya itu, errornya gimana? Nah, ya. Ya, coba nanti kita cek Pak Mul ya. Ya. Karena siap. ini akan kami cek. Jangan-jangan nanti data yang disampaikan ke Pak Mul itu data DKB semester 1 yang itu cut off-nya pada bulan Mei. Jadi peristiwa setelah bulan Mei, pembuatan akte kematian setelah bulan Mei itu belum tercover di DKB itu. Iya. Ya, coba kami cek nanti kesalahannya di mana. Tapi kan kalau sudah DKB 2 yang insya Allah pada bulan Februari itu sudah tercover di situ, Pak. Matur nuwun, ini masukan yang betul-betul menggelitik saya untuk bekerja lebih ke dalam lagi. Matur nuwun, Pak Mul. Kemudian untuk yang 0 sampai 50 tahun, data-data yang belum memiliki akte nanti akan Pak Mul merapat saja ke pihak ya, mudah-mudahan bisa dipisahkan karena ini kita masih ada perubahan sistem dari siak terbagi ke siak terpusat. Ini masih ada banyak kendala untuk memisahkan yang hal-hal yang semacam ini di dashboard siak terpusat ini masih terbatas sekali Pak. Sehingga kalau misalnya belum bisa ya agak sabar dulu, tapi kami akan berupaya untuk merapat ke pusat agar difasilitasi untuk bisa memisahkan hal-hal semacam itu. Dan begitu juga untuk yang progres sudah rekam atau belum untuk anak-anak usia 14 tahun ke atas di Desa Tepus, nanti akan kami coba. Kami laporkan Pak Mul yang sudah perekaman siapa saja, yang belum siapa saja, yang belum itu untuk segera disuruh ke kecamatan atau ke Dukcapil, atau disuruh hari Minggu untuk lari ke alun-alun Purworejo lewat Dukcapil, nanti perekaman di Dukcapil. Perekaman tidak perlu bawa apa-apa, cukup foto kakak yang di HP saja. Jadi kakaknya itu difoto, masukkan di HP, kemudian HP-nya dibawa ke mana-mana, pas sempatnya di mana, foto KTP bisa. Bahkan kalau pas di Jakarta pun foto KTP di Jakarta bisa, tidak harus di Purworejo. Jadi sekarang kan sudah banyak teknologi ya. Jadi yang penting kakak itu difoto atau kakak itu difoto di HP, kemudian membawa HP itu saja kita bisa melakukan perekaman KTP di seluruh kecamatan Purworejo untuk hari Senin sampai dengan Jumat, kemudian hari Sabtu dan Minggu di Dinas Kabupaten. Nah, kalau di Purworejo tidak sempat karena mungkin kuliah di Jakarta, bisa rekam KTP di Jakarta dengan membawa itu kakak itu. Oke. Dan insya Allah sana akan melayani. Kalau sana tidak melayani, laporkan ke Pak Dirjen saja. Kan Pak Dirjen sudah
memerintahkan untuk semua memberikan pelayanan. Bahkan Purworejo ini juga merekam masyarakat yang dari luar Purworejo, yang berada di pondok-pondok pesantren, yang dari luar Purworejo itu sudah kita rekam. Yang ada di lapas, yang berasal dari luar Purworejo itu sudah kita rekam. Begitu Pak Mul. Terima kasih. Tetap semangat. Sami-sami. Ya, terima kasih Pak Kadin. Ini tadi dapat bisikan dari Buka Bitpia untuk data nanti untuk Tepos Kulon nanti akan disiapkan jadi untuk akta kelahiran 0 sampai 50 tahun kepemilikan dari Desa Tepos Kulon nanti akan disiapkan. Kemudian untuk yang kakak warga Desa Tepos Kulon juga nanti akan dipersiapkan. Tinggal nanti monggo Pak Mulyadi merapat ke bidang pemanfaatan data ya ke Dukcapil. Seperti itu ya Pak Mul ya. Terima kasih. Silakan untuk penanya selanjutnya dari Desa Banyu Urip. Atas nama siapa Pak? Nanang. Ya, lanjut. Dari Desa Banyu Urip mau menanyakan dulu katanya pas Zoom tanggal berapa itu untuk desa dulu kan siaknya bisa buka sendiri. Nah, terus sampai saat ini kita masih menunggu belum bisa. Terus kita ada yang di situs Dukcapil untuk melihat data kependudukan itu kan per semester. Tapi kemarin saya membuka untuk yang semester 2 tahun 21 kok nggak ada. Kita juga butuh untuk laporan akhir tahun desa. Jadi saya mohon untuk kalau tiap desa belum bisa membuka siak masing-masing seperti dulu, untuk kebutuhan per semester tolong dicukupi. Jadi semester 1, semester 2 mohon untuk data statistiknya dipenuhi. Terus yang kedua, kemarin di grup itu ada kalau untuk pengurusan KTP atau KK hilang, kan harus ada surat kehilangan dari polisi. Itu kalau kebanyakan warga desa itu ngurus surat kehilangan biasanya minta tolong perangkat desa. Sekarang katanya nggak boleh. Terus berarti kalau orang yang kehilangan itu di rumah sendiri nggak ada siapa-siapa, berarti kan nggak bisa ngurus di polisi, berarti nggak bisa ganti KK atau KTP baru. Mohon kebijakan untuk pengurusan surat kehilangan di polisi seperti dulu aja lah. Yang penting kan itu juga hilang juga kita nggak tahu hilang beneran atau hilang bohongan. Tapi kalau ada surat kehilangan bisa diganti. Sekarang kan nggak boleh. Yang ngurus harus yang kehilangan sendiri. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Nanang. Monggo Pak Kadin ada pertanyaan. Ini kaitannya dengan kebijakan dari pusat ini, yang dulu lebih kepenak mencari untuk datanya untuk desa, ya toh. Kemudian sekarang kok susah. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan KTP hilang, apakah pemohonnya itu sudah membuat surat kehilangan, apakah harus langsung pemohonnya atau bisa perangkat seperti itu nggih Pak Nanang nggih? Ya, monggo Pak Kadin. Nggih, matur nuwun Pak Nanang, masukannya yang pertama terkait dengan data yang kami sajikan, data semester 1 itu cut off-nya bulan Mei 2021. Kemudian sampai hari ini DKB semester 2 tahun 2021 belum turun dari pusat. Biasanya bulan Februari Pak. Itu cut off-nya nanti Pak sudah ya, cut off-nya tanggal 25 November. Hanya sampai dengan hari ini data semester 2 tahun 2021 belum turun. Insya Allah nanti Februari turun. Hanya permasalahannya Bapak kan butuhnya sekarang. Ya, karena butuhnya sekarang, data yang ada baru bisa dipakai itu data semester 1 sudah expired. Sehingga nanti sementara pakai data semester 1 dulu saran saya, kemudian nanti begitu ada DKB semester 2 yang sudah turun sekitar bulan Februari, nanti tinggal berapa hari lagi, nanti kemudian data-data itu disesuaikan dengan DKB semester 2. Memang untuk seperti dulu lagi itu kami masih mengharapkan dari pusat diberi aplikasi Pak. Hanya karena itu program pusat harus siap terpusat, Kabupaten Purworejo ditunjuk siap terpusat bersama 50 kabupaten kota lain di seluruh Indonesia, maka kami sangat
tergantung dari kecepatan pusat untuk membuat program-program itu bisa diakses lagi seperti waktu sebelum siak terpusat atau siak terbagi. Jadi dulu masih menggunakan siak relasi bisa karena sistemnya itu siak terbagi masih bisa. Begitu sekarang siak terpusat menjadi tidak bisa jalan semua itu Pak, yang dulu sudah kita bangun bersama, sudah kita pelajari bersama, jadi tidak bisa lagi dipakai. Mohon maaf untuk hal ini karena ini demi kemajuan bangsa Indonesia, kita mundur satu langkah tapi untuk maju beberapa langkah. Insya Allah di Purworejo karena sudah melaksanakan siak terpusat, tahun ini juga sudah bisa untuk diuji cobakan nanti digital ID. Jadi kelebihan Kabupaten Purworejo nanti bersama kabupaten kota yang sudah siak terpusat 50 kabupaten kota itu nanti tahun 2022 ini sudah bisa melaksanakan digital ID. Itu kelebihannya. Hanya kemarin hal-hal yang sudah enak di desa menjadi tidak enak lagi, ya mohon untuk dimaklumi sementara dulu Pak ya. Kemudian terkait dengan KTP yang hilang. KTP yang hilang kan kalau Dukcapil itu butuhnya hanya laporan kepolisian, Pak. Masalah yang melapor ke kepolisian itu pribadi yang bersangkutan atau siapapun itu bukan urusan kami. Jadi karena kemarin di pengaduan di grup itu Korwil Siak itu kan ada yang mengajukan surat kehilangan tapi yang melaporkan orang lain itu ditolak, keterangannya ditolak, harus yang bersangkutan sendiri keterangannya Pak. Jadi itu gini kan Pak. Jadi polemik di desa juga Pak. Jadi yang penting kalau Dukcapil itu ada surat kehilangan. Ya. Ada surat kehilangan. Surat kehilangan itu yang mengurus pribadi sendiri atau orang lain itu tidak kami telusuri Pak ya. Yang pokoknya ada surat kehilangan dari kepolisian atas nama KTP siapa. Ya, nanti terus kita berikan. Hanya pengambilan KTP itu harus yang ada di keluarga atau yang bersangkutan. Nah, supaya aman ya, tidak usah diambil, akan kita kirim saja langsung ke alamat KTP. Jadi kalau nanti desa membantu menguruskan KTP, Bapak tidak usah datang ke Capil untuk mengambil KTP-nya. Percayakan saja pada kami, nanti akan kami kirim sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP itu. Ini untuk menghindari itu Bang ya, calo-calo. Karena bisa saja nanti calo mengurus KTP dengan membuat surat kehilangan, dikirim ke kami buatkan terus diambil, bukan yang bersangkutan yang mengambil, tapi itu calo kan kami tidak tahu. Ya. Tetapi kalau kita kirim ke alamat KTP itu kan pasti sampai. Sehingga calo-calo yang misalnya dengan beli motor, mau bayar pajak bingung toh, harus butuh KTP-nya yang punya motor, kemudian dengan cara seperti yang saya ceritakan tadi itu, kan bahaya itu Pak. Bahaya sekali. Ya, mungkin salah pengertian saja kemarin ya Pak, salah pengertian saja. Maksud kami adalah surat kehilangan sebagai dasar kami membuat KTP, kami buat, kemudian KTP itu tidak boleh diambil selain yang bersangkutan atau yang ada di KK. Kemarin di grup itu jelas di Google Spreadsheet itu ditulis pengajuan ditolak merah, keterangannya mohon yang mengurus kehilangan harus yang bersangkutan sendiri. Keterangan seperti itu semua. Nanti coba kita cek dulu. Pak, mungkin Pak. Itu persepsi dari Pak Kabid yang keliru atau persepsi dari admin kami yang keliru atas perintah saya ini. Ya, terima kasih. Kalau saya menceritakannya seperti yang saya ceritakan ini. Iya, Pak, betul Pak. Nanti insya Allah akan kami telusuri. Insya Allah intinya begitu Pak ya. Jadi proses laporan kehilangan kepolisian itu tidak harus yang bersangkutan. Yang penting kami ada surat kehilangan. Setelah itu kami buat. Nah, KTP itu tidak boleh diambil setiap orang, sembarang orang. Yang boleh mengambil KTP ke Dinas Dukcapil itu harus yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak bisa, harus anggota keluarga yang ada di KK. Kalau mau mengambil gitu loh Pak. Nah, kalau tidak diambil, secara otomatis akan kami proses untuk pengiriman ke alamat KTP itu.
Sehingga kalau ada permainan di situ, kita KTP-nya kan kita kirim ke alamatnya, tidak diambil oleh yang membuat surat kehilangan dari kepolisian itu. Nyusul Pak, itu hanya untuk pengamanan saja. Sampai nanti orang-orang jual beli motor kemudian tidak mau balik nama dengan cara pada saat membayar pajak harus menggunakan KTP, dia caranya seperti itu. Itu sudah terdeteksi di kami, sehingga kami harus membuat satu aturan yang hati-hati, Pak. Ngaten niku Pak nggih. Atur nuwun Pak. Banyak urip. Iya, sudah jelas ya Pak Nanang ya. Jadi tadi sudah diperjelas oleh Pak Kadin langsung. Jadi maksudnya seperti itu. Ya. Terima kasih. Kami sebelumnya akan bacakan chat dulu sebelum ke yang lain karena ini sudah banyak chat yang masuk. Ini dari Wironatan Butuh. Mau tanya, pengajuan AKL sudah memakai SPTJM, penolong kelahiran dan suami istri apa? Ini saya agak bingung baca chatnya ini. Mungkin seperti ini ya? Atau gimana monggo Wironatan? Ini loh, Pixel. Wironatan monggo. Bapak Wironatan. Oh, Pixel. Iya. Ini yang reset. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Begini Pak, maksud saya kemarin mengajukan akte kelahiran yang sudah berumur 30 tahun. Nah itu saya sudah mengupload SPTJM penolong kelahiran dan SPTJM suami istri. Nah, ternyata di Google itu saya cek ditolak, harus mengupload lagi formulir F229 kematian kedua orang tua. Nah, itu apa harus kalau pakai surat keterangan bahwa orang tersebut sudah meninggal bisa atau tidak gitu Pak. Terima kasih. Monggo Pak Kadin, ini sudah atau monggo pelayanan pencatatan sipil. Jadi intinya ini dari Wironatan itu untuk pengajuan akte 30 tahun ke atas, beliau sudah mengupload SPTJM kebenaran kelahiran dan SPTJM kebenaran pasangan suami istri Bu Kabid, tetapi masih ditolak, diminta F229 kematian orang tuanya. Iya. Okay. Kan ada AKL. Ya, Bu Kabid mau langsung? Monggo Bu Kabid nyen sewu. Oke, nanti kita cek. Halo. Assalamualaikum dari Pak Perangkat Wironatan ya. Terima kasih Pak Perangkat. Nanti kami segera langsung chat, kita catat AKL-nya berapa ya? Adik Rizky dicatat ya. Lupa kemarin. Nanti kita langsung cek, kita langsung proses kalau memang sudah lengkap. Tadi persyaratannya sudah ya Pak, karena umurnya pengajuan akte kelahiran umur 30 tahun, jadi persyaratannya sudah dilengkapi. Karena surat keterangan kelahiran karena sudah umur 30 tahun mungkin tidak ditemukan. Sudah diganti dengan SPTJM data kelahiran, terus buku nikah orang tuanya mungkin sudah tidak diketemukan, tidak mempunyai atau tidak diketemukan, mungkin sudah digantikan dengan SPTJM sebagai pasangan pengganti pasangan suami istri. Terus formulirnya juga udah ya Pak ya, F201-nya sudah lengkap. Ya, nanti coba kami cek dulu ya Pak ya, mohon. Atas nama Nur Hayati. Atas nama Wironatan ya. Iya. AKL apa? Atas nama? Nur Hayati. Nur Hayati. Ya, kita langsung. Ya, terima kasih. Sepertinya mungkin sudah biasa tuh Mas Perangkat mengajukan. AKL-nya Mas? Itu kayaknya butuh saja. AKL berapa? Oh, AKL-nya nggak ada. Bisa dicantumkan di chatnya lagi di atas nama Nur Hayati dari Wironatan. AKL berapa? Langsung cek. Terima kasih Pak. Mas Perangkat, turun.
Iya, makasih. Ya, terima kasih Bu Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Intinya seperti ini Pak Wironatan, nanti panjenengan bisa langsung ke chat ke 171, nomornya sudah ada ya, nanti untuk bisa di tracking di kita. Jadi AKL-nya berapa, atas nama siapa, nanti panjenengan WA ke nomor yang belakangnya hotline service Dukcapil 171 belakangnya. Ini di chat ini ada. Gitu ya Pak ya, untuk kita tracking. Itu ya Pak ya. Nah, untuk saya akan bacakan lagi chat berikutnya dari Pemdes Kalinongko. Selamat pagi, mau tanya Pak, untuk pembuatan KK kalau masih nikah siri, apakah untuk anak bisa dimasukkan di KK orang tua? Seperti itu Pak Kadin. Ini mungkin kaitannya dengan Perpres 96 2018 Pak. Saya kira harus tetap di kaliannya dijawab. Dengan gini, kalau itu non sewu ini saya mewakili Pak Kadin. Kalau memang anaknya itu sebelum 2018 itu sudah tercantum sebagai anak pasangan suami istri, itu bisa dikatakan sebagai anak pasangan suami istri dengan status kawin belum tercatat Bapak Ibunya. Dan itu pun nanti dimohon bersifat afirmatif. Jadi diminta untuk mencatatkan pengesahan perkawinannya di KUA setempat. Tetapi jika itu perkawinan setelah tahun 2018, ini diminta untuk tetap pengesahan di KUA dulu, mesti pernikahan di KUA dulu. Jadi intinya ya tetap anak seorang ibu, seperti itu. Kemudian nanti setelah orang tuanya menikah secara resmi, baru bisa dijadikan sebagai pasangan suami istri. Setelah pernikahan orang tuanya tersebut diisbat nikah di pengadilan agama, kemudian nanti pengadilan agama meminta kepada KUA setempat untuk mencatatkan pernikahannya tersebut. Seperti itu. Mungkin jika saya itu Pak Kadin, monggo Pak Kadin, ini soalnya berkaitan dengan pernikahan siri ini, pernikahan di bawah tangan. Monggo Pak Kadin. Ya. Jadi terima kasih Pak Kalinongko, ini pertanyaan yang cukup populer ya di masyarakat, dan kita juga harus sangat hati-hati karena kita kan tidak boleh salah dalam mencatat. Kita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bermasalah di kemudian hari. Ibu Bapak, itu ada Perpres Peraturan Presiden nomor 96 tahunnya 2018. Ditandatangani Pak Presiden bulan Oktober. Nah, itu sebagai titik awal. Jadi kalau sebelum tanggal Oktober 2018, sebelum bulan Oktober 2018, pasangan nikah siri itu sudah masuk dalam SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, artinya di KK-nya sudah berbunyi pasangan suami istri belum tercatat, kawin belum tercatat, itu tidak ada masalah. Langsung diakui sebagai anak pasangan suami istri. Tapi setelah Oktober 2018 ke sini, anak-anak hasil nikah siri itu tidak bisa dimasukkan dalam SIA. Jadi yang bisa diakui itu yang sudah terlanjur masuk ke SIA, dan itu sebelum tahun 2018 gitu, kasarannya ngatakan Pak. Kalau yang belum masuk itu tidak bisa diakomodir untuk dimasukkan ke SIA. Nah, cara mengakomodir bagaimana? Harus melakukan isbat nikah di pengadilan agama. Kalau melakukan isbat nikah di pengadilan agama dan itu bisa diakui tanggal nikah sirinya, maka anak-anaknya nanti bisa anak seorang
bapak dan ibu, pasangan suami, bapak dan ibu. Tapi kalau tidak melakukan isbat nikah, itu anak-anaknya tetap anak seorang ibu. Nah, masalah anak itu akan dimasukkan ke mana, itu bisa saja. Kalau kurang dari 17, itu idealnya anak itu masuk ke kakaknya ibunya. Karena anak-anak itu masih butuh bimbingan dari seorang ibu. Kalau bapak-bapak membimbing anak-anak yang bayi itu kan tidak bisa, tidak punya tetek masalahnya. Sehingga kalau kecil itu sebaiknya ikutnya ibu, anaknya itu di kakak ibu. Itu logika berpikir kita, Pak. Jadi untuk anak-anak yang belum 17 tahun itu sangat saya harapkan mengikuti ibunya, kakak ibunya. Kalau sudah lebih dari 17 tahun, monggo mau mengikuti kakak siapa, boleh-boleh saja. Tapi di kakaknya pun nanti masih tetap anak seorang ibu, bapaknya tidak muncul di kakak itu, nama bapaknya. Saya rasa itu Pak ya, tambahan dari kami atas yang sudah dijelaskan oleh Bu Sinung tadi. Bu Sinung itu ahlinya Pak. Jadi saya kalau Bu Sinung menjawab sudah senang. Tinggal saya nambahi saja sedikit sudah jadi sempurna. Matur nuwun Pak, kali nonggo. Terima kasih Pak Kadin atas penjelasannya. Ini saya akan bacakan chat, ada 7 pertanyaan, tetapi sebelumnya terima kasih atas partisipan yang baru saja bergabung ini. Walaupun ketinggalan, tapi tidak apa-apa, kita bisa bersama-sama menyimak. Pertanyaan selanjutnya dari chat dari Pemdes Wonogiri. Gerta akte 60 tahun ke atas, misal jumlahnya cuma sedikit, prosesnya bisa dipercepat tidak? Kalau bisa tidak berbulan-bulan lamanya, matur nuwun. Dari Wonotulus, nanti tetap nanti untuk proses gertak kita mengusahakan tidak berbulan-bulan Bapak Ibu, tetapi karena satu untuk Purworejo itu ada 494 desa, jadinya kita juga tetap nanti prioritas sesuai dengan urutan. Seperti itu ya Pak Kadin. Jadi tetap kita laksanakan terus untuk proses gertaknya. Pertanyaan selanjutnya dari Wironatan, maaf dari Wironatan mau tanya pengajuan AKL sudah pakai SPTJM kelahiran? Oh yang tadi nih ya. Oh iya. Ya. Apakah harus upload kematian surat kalau pakai surat keterangan bahwa nama tersebut sudah meninggal saja bisa apa tidak? Sebenarnya tidak pakai ini, tidak apa-apa Pak Wironatan ya. Yang tadi sudah nanti mau ditindaklanjuti. Kemudian AKL-nya nanti di WA-kan saja ke 171 ya Pak Wironatan. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, kalau ada yang nikah siri tapi sudah lansia, nah ini, dan akan menikah KUA nunggu 5 tahun, nunggu anaknya kuliah selesai, lalu bagaimana solusinya? Waduh, nah ini mohon maaf solusinya ini di yang bersangkutan karena ini ranahnya dengan KUA ya, tetapi kita tidak bisa memberikan jawaban atas seseorang yang ingin menikah siri, mosok dukcapil ngalang-ngalain tidak boleh nikah siri, seperti itu kan tidak bisa. Jadi ini kaitannya dengan yang bersangkutan dengan KUA nantinya. Terus bunti Pak Kadin, kan ini bukan urusan kami ya Pak Kadin, kita ya Pak Kadin. Monggo. Terima kasih Bu Sinung atas jawabannya. Jadi untuk nikah siri itu secara agama sah, tapi secara negara belum sah. Jadi saran saya kalau ingin nikah ya yang sah secara agama dan sah secara negara. Ngaten niku Pak. Supaya nikah siri itu tidak berkembang pesat tapi juga bisa dilakukan hanya sifatnya sementara saja supaya tidak dosa. Ya, saran saya kalau sudah nikah siri secepatnya saja isbat nikah atau nikah resmi. Sehingga agama sah, negara juga mengakui. Kalau nikah siri itu agama sah tapi negara belum mengakui. Sehingga di Siak kita masih berbunyi nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat karena negara belum mengakui. Hanya diakui oleh Gusti Allah. Agama itu yang mengakui tapi negaranya belum mengakui. Kalau bisa ya negara mengakui, agama sah. Sehingga insya Allah halalan thayyibah ya.
Nah, kemudian terkait dengan persyaratan untuk membuat akte, itu tidak perlu mencantumkan surat kematian orang tuanya. Itu namanya nambah-nambahi syarat. Coba nanti kita cek Pak. Wironatan nggih matur nuwun itu. Tidak perlu Pak, cukup nyuwun sewu ya syaratnya dicatat nggih, syarat membuat akte kelahiran. Mengisi formulir F201 pelaporan kelahiran, ditandatangani Pak Sekdes dan Pak Kades boleh, atau orang tua subjek akte dengan Pak Kades boleh. Monggo, itu F201 tentang pelaporan kelahiran. Kemudian syarat yang kedua apa? Surat dari penolong kelahiran dari rumah sakit, puskesmas, bidan, monggo. Nah, syarat yang ketiga apa? Fotokopi buku nikah orang tua. Kalau tidak punya buku nikah karena masih belum nikah atau nikah siri, itu bisa menggunakan SPTJM anak seorang ibu. Nah itu sudah 3 itu aja. Kalau bapak ibunya sudah mati, ya SPTJM surat nikahnya orang tua. Kalau surat nikahnya orang tua tidak diketemukan SPTJM, karena di kakak kan sudah berbunyi dia pasangan suami, nama ayahnya dan nama ibunya kan di kakaknya ada. Ya itu pakai SPTJM pengganti surat nikah. Ya, tidak perlu ada fotokopi akte kematian orang tua atau surat kematian itu tidak ada Pak. Nanti saya salah kalau mensyaratkan. Teman-teman yang mensyaratkan itu mungkin itu pola lama, nanti akan kami telusuri dan akan kami beritahu supaya tidak minta-minta yang lain-lain lagi. Matur nuwun Pak Wironatan. Insyaallah akan kami tindak lanjuti. Matur nuwun Pak Kadin atas penjelasannya. Ini mengingat alokasi waktu yang kita sudah mendekati detik-detik terakhir. Ini minum kopi dulu. Monggo Bapak Ibu sambil ngopi secara virtual ya, kami di sini, Bapak Ibu di sana. Kemudian ini ada warga. Ada dari Pemdes Wonogiri mau tanya Bu, kakak atas nama Panut sudah 2 minggu sudah masuk di spam tapi belum dikirim di email, sudah saya tanyakan di Capil tapi sampai hari ini belum masuk email. Matur nuwun. Oh ya, nanti kita coba dicek di spamnya ya. Spamnya itu sudah tahu Pak Wonotulus. Nanti diklik dulu coba. Kemudian ada dari Gowong ini. Warga yang meninggal 2006 dan sudah hilang di BIP, apa bisa diusulkan akte kematian secara online? Di BIP sudah tidak ada, tetapi menghendaki adanya akte kematian, Pak Kadin. Ini. Oke, Gowong ya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk pembuatan akte kematian itu syaratnya memang harus masih ada di sistem SIA. Jadi kalau data itu masih ada di SIA, kami bisa segera membuatkan akte kematian. Dengan warga itu cukup membuat F201 pelaporan kematian ditandatangani oleh Pak RT atau keluarganya, diketahui oleh Pak Kepala Desa. Syaratnya itu saja cukup. Ini. Tetapi kalau sudah tidak ada di sistem SIA, itu masih bisa dibantu kalau masih punya bukti-bukti secara otentik bahwa dia itu memang betul-betul pernah ada orang itu dan sudah meninggal. Misalnya buktinya ya ada surat nikahnya, atau yang bersangkutan sudah meninggal itu punya KTP lama yang masih model biru itu loh Pak, KTP yang biru yang kuning itu. Kalau masih ada bisa. Kalau itu tidak ada, mungkin punya ijazahnya dulu waktu masih hidup, atau mungkin punya buku nikah, atau mungkin punya SK, surat keputusan PNS misalnya, surat keputusan pensiun misalnya, monggo. Tapi kalau itu semua sudah tidak ada, harus putusan pengadilan. Pengadilan mana? Pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Pengadilan negeri. Monggo diurus di pengadilan negeri agar kami bisa membuatkan akte kematiannya. Nah, tetapi kalau itu masih ada bukti-bukti, dokumen ijazah bisa, kemudian akte kenal lahir bisa, kemudian KTP lama bisa, KK lama bisa, mungkin SK bisa. Kalau itu semua tidak ada ya mohon maaf kami tidak punya kewenangan untuk membuatkan akte kematian
kan itu yang punya kewenangan adalah pengadilan. Dari atas hasil putusan pengadilan itulah kami membuatkan akta kematian. Kira-kira begitu, Bapak dari Giomong. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Kadin. Ini akan saya lanjutkan. Dari Pemdes Dewi, mohon aplikasi sistem jenis siak yang fungsinya antara lain bisa untuk membantu pindah lahir dan yang lain-lain kepengurusannya tidak melalui Pemdes. Oh, dari Pemdes Dewi. Mungkin maksudnya kalau ada untuk aplikasi yang bisa mendeteksi gitu ya Pak ya, ini kok jenis siak yang fungsinya bisa memantau pindah lahir dan lain-lain yang pengurusannya tidak melalui Pemdes. Jadi mungkin warganya yang mengurus langsung kita agar pihak desanya tahu seperti itu Pak. Ya, ini kaitannya dengan kebijakan mau dijawab oleh beliau Kepala Bidang Pelayanan mohon maaf Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data. Ini terkait dengan aplikasi yang tadi di awal sudah dingendikakan bahwa itu sekarang siak terpusat. Monggo Bu Surahmi, persilahkan. Selamat siang Bapak dari Desa Dewi, Bayan nggih. Terkait dengan hal tersebut, memang sekarang sesuai aturan kepindahan penduduk itu tidak menggunakan pengantar RT RW desa, tetapi penduduk langsung memohon ke Capil. Nah, itu Capil memang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepindahan tersebut secara berkala ke desa atau kelurahan setempat. Nah, itu karena adanya terpusat, memang kami agak terkendala di situ, tetapi nanti akan kami usahakan kembali kita upload di websitenya Dukcapil. Nanti biar mati sendiri. Kita upload data kepindahan tersebut di websitenya Dukcapil. Nah, mohon maaf untuk dari Mbak Dewi, kalau kayak gini tuh asik Mbak Dewi. Ya Mbak Sineng ya. Mbak Jika kalau kayak gini tuh asik nggak tahu waktu. Menampilkan hal tersebut karena memang masih banyak kendala di sistem kami. Dari pusat juga masih banyak perbaikan-perbaikan di sistem aplikasi siak terpusat, tapi insya Allah kami akan usahakan untuk segera mungkin menampilkan data tersebut di website Disdukcapil. Matur nuwun Pak, terima kasih atas kerjasamanya dengan kami. Kami mohon maaf atas terlambatkan kami melaporkan kepindahan penduduk ke desa atau kelurahan. Matur nuwun, sekian kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahmi atas jawabannya. Saya akan lanjut chat berikutnya. Dari Pemdes Prapak mungkin ini. Izin bertanya, sekarang permohonan kakak karena hilang kok disuruh mengupload akta kematian suaminya. Dan di BIP data sang suami atau almarhum sudah hilang karena sangat lama meninggalnya. Padahal itu untuk lampiran gertak akta 60 tahun ke atas. Tolong kembalikan seperti dahulu. Ini saya juga kurang paham ini pertanyaannya ini. Izin bertamanya sekarang permohonan kakak karena hilang kok disuruh mengupload akta kematian suaminya. Dan di BIP data sang suami sudah hilang karena sangat lama meninggalnya. Padahal itu untuk lampiran gertak 60 tahun ke atas. Tolong kembalikan seperti dahulu. Ini agak bingung pertanyaannya. Ini kakak untuk lampiran gertak ya. Dari Prapak. Monggo Pak Kadin Nyon Sewu. Mas atau Pak dari Prapak Pituruh atas atensinya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Program gertak di Prapak sudah jalan untuk 60 tahun, insya sudah jalan. Untuk lampiran gertak itu
mestinya seandainya kakaknya mengalami kesulitan, itu kita bisa membantu. Di Dukcapil Kabupaten kan punya arsip kakak. Nah, jadi kita bisa membantu kalau ini program kerta ya. Jadi kerta itu yang penting yang harus ditandatangani pertama itu F201-nya, F228-nya atau pelaporan kelahirannya itu ditandatangani oleh Pak Sekdes dan Pak Kepala Desa atau Bu Kepala Desa. F201-nya nggih. Kemudian yang kedua SPTJM dari penolong disaksikan oleh 2 perangkat desa dan ditandatangani oleh si subjek akta atau orang tua subjek akta SPTJM dari penolong. Kemudian yang ketiga SPTJM pengganti buku nikah. Ini ditandatangani oleh siapa? Si subjek akta atau orang tua subjek akta dan saksi 2 perangkat desa. Yang penting itu saja Pak. 3 itu sudah kita bisa membuatkan akte kelahiran berdasarkan program Gerta. Oke, nanti kakaknya kita punya data kok kakak di Dukcapil. Ya, jadi tidak perlu dibuat sulit untuk proses pembuatan akte dengan menggunakan program Gerta. Apa niku Pak? Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Kadin atas penjelasannya, Bapak Ibu sekalian peserta DMM, bahwasanya DMM pagi ini juga kita share di seluruh dinas kependudukan dan pencatatan sipil ya, jadi seluruh operator dan karyawan di Dukcapil mendengarkan DMM ini. Kemudian sebelum kami pada waktu-waktu terakhir masih ada yang bertanya, oh ya oke, sebentar, Pak Trias Arfianto dari mana Pak, monggo untuk segera mengingat waktunya. Monggo Pak. Anut. Sapaan mute dulu. Pak Trias, monggo. Tapi belum ada suaranya ya Pak. Nah itu Pak di anut. Yang itu tanda mic itu diklik. Itu masih merah, masih ada palangnya. Belum masuk ya? Suaranya belum masuk ya Pak? Ayo, bingung. Atau gimana? Sambil menunggu ini sudah ada yang raise dan yang lainnya. Ya, yang lain jadi dulu Bu. Cintanya Bu Novi. Ya. Ada nggak suaranya? Ada enggak? Monggo. Oh iya, monggo. Pak Wanuri dari Wonoyoso. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kadin, Pak Bu Kapit. Nggih. Nyen pangapunten baru izin gabung ID MM. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Intinya pun cuman sharing saja. Alhamdulillah untuk program kertas selesai Pak. Alhamdulillah, matur nuwun. Kantun nonggo informasi berikutnya yaitu perubahan di status perkawinan. Kantun niku Pak Kadin. Matur nuwun Pak. Matur mawon, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini Wonoyoso sudah selesai gertaknya, kemudian tinggal menunggu terkait update data kakak status perkawinan. Pak. Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih sekali pada teman-teman yang sudah berupaya secara maksimal sehingga bisa gerakan Indonesia Sadar Administrasi Pendudukan itu sudah bisa diwujudkan. Desa Wonoyoso, Kecamatan Pituru, gertaknya sudah tuntas. Terima kasih. Mudah-mudahan segera kita bisa lembur untuk membuatkan aktenya, Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Kemudian terkait dengan kakak yang belum diupdate, mohon nanti bisa diupdate agar status perkawinannya itu menjadi kawin tercatat di KK dengan pola TTE ya. Terus bagaimana caranya? Nanti Bapak bisa
merapat ke kami, kami beri data untuk kakak-kakak yang belum diupdate, supaya nanti bisa ditelusuri buku nikahnya untuk kita bantu input di sistem kita, kemudian kita cetak kakaknya yang terbaru, insya Allah sudah menjadi kawin tercatat. Terima kasih Mas Wonoyoso. Mungkin Pak Trias bisa diulangi tadi yang ada hambatan. Terima kasih Pak Kadin. Monggo yang lain, Pak Trias bisa diulangi yang tadi? Atau di chat saja? Nanti bisa Pak Trias di chat saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab di chat hari ini, nanti kita akan jawab, atau bisa Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan lewat grup Siak Relasi Desa. Ini sebelumnya ini ada yang sudah bertanya, Pak Supadio, monggo. Ya, silakan Pak Supadio. Ngandakan itu raisen. Ngandakan juga raisen. Ngandakan itu raisen. Oke, atau yang lain dulu, Pemdes Ngandakan, dipersilakan. Bayan, Bu. Ya, monggo. Bayan, Bu. Ya, monggo. Ya, nanti untuk yang lain sabar. Tambah kuota waktu ini Pak Kadin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadin. Monggo Pak Daliman. Monggo Pak Daliman, monggo. Dari Pemdes Bayan mau bertanya masalah akte kelahiran Pak Kadin. Kasusnya di warga kami kan ada warga yang bukan asli penduduk Purworejo, berasal dari Cilacap tapi ikut suami sudah lama dan sudah mempunyai anak, ingin pergi haji Pak Kadin. Sedangkan akte kelahirannya itu tidak punya. Itu apakah harus membuat akte kelahiran di kota kelahiran Cilacap atau bisa dari Purworejo? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Daliman dari Bayan. Ini kaitannya dengan akte luar domisili, tetapi yang bersangkutan sudah domisili Purworejo ya? Sudah punya akte atau belum ini Pak Daliman? Sudah domisili Purworejo tapi belum memiliki akte. Oh, iya. Monggo Pak Kadin. Matur nuwun Pak Daliman. Konsepnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, itu pengurusan dokumen berdasarkan asas domisili. Jadi untuk warga Bapak yang sudah menjadi warga Purworejo, walaupun sebelumnya itu bukan warga Purworejo, pengurusan akte kelahirannya setelah menjadi warga Purworejo dilaksanakan di Dukcapil Kabupaten Purworejo. Tidak perlu kondur ke Cilacap lagi untuk membuat akte, malah di sana tidak bisa dilayani. Walaupun dulu lahirnya di Cilacap, karena sekarang sudah menetap di Purworejo, maka pengurusan akte kelahirannya di Purworejo. Di aktenya nanti tetap berbunyi lahir di Cilacap tanggal berapa. Ngaten Pak. Dados mboten kedah kondur wonten Cilacap malih, monggo damelaken mawon akte kelahiran wonten Purworejo. Saged niku Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa asas domisili, di mana warga itu berdomisili, maka kabupaten kota itulah yang membuatkan dokumen kedukaan. Buatan kedah ten Cilacap, makanya kondur ten Cilacap malih malah buatan saged dipunlayani ten mriko. Kita buatkan di Purworejo saja Pak Daliman nggih. Matur nuwun, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Kadin. Untuk penanya berikutnya sebelum kita mengakhiri ya, Pemdes Ngandakan. Ya. Yang sudah. Monggo Mas Ngandakan, nggih. Ya Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mas. Terima kasih sebelumnya, nggih. Dari Desa Ngandakan ingin menanyakan, ada warga kami namanya Pak Sugiri. Itu nggih, masalah KTP Pak nggih. Jadi Pak Sugiri ini secara sudah sepuh, pensiunan,
kemudian dia secara fisik tidak bisa melihat, Pak. Nah, saya cek di pengajuannya, kan istri kan meninggal, baru meninggal. Kemudian sudah ganti kakak menjadi duda. Kemudian di pengajuan KTP yang baru, kita hanya menemukan KTP yang lama. Jadi belum iktp begitu. Jadi kan di statusnya tertolak. Harap mencantumkan KTP elektronik. Cuman karena yang bersangkutan itu tidak bisa melihat, jadi kan kita kesulitan untuk mencari KTPL-nya begitu. Itu mohon kebijaksanaan dari Capil. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini kan KTP sekarang agak lama sekali, Pak. Sudah tercetak tapi sampai di warga agak lama. Kira-kira bisa tidak, Pak, suatu ketika itu KTP itu nyetak di kecamatan masing-masing. Jadi supaya cepat. Tidak harus melalui kurir ataupun tidak langsung dari Capil. Bisa tidak kira-kira nyetak KTP-nya taruhlah di kecamatan begitu. Suatu ketika itu hanya undang-undang saya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih jaringan dagang. Pak Kadin, silakan nih Pak Kadin kaitan ibu. Dagang, matur nuwun Mas. Sejak pagi tadi bergabung dengan kami, matur nuwun. Yang pertama, saya ikut prihatin karena sudah pensiunan tapi KTP-nya masih bermasalah. Mudah-mudahan segera bisa diatasi ya Pak ya. Ya. Yang ingin saya pastikan, mudah-mudahan Bapak tadi sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Kalau belum melakukan perekaman, berarti KTP elektroniknya belum bisa dicetak. Harus melakukan perekaman dulu. Karena saya khawatir jangan-jangan belum pernah melakukan perekaman. Sehingga KTP-nya di hidden, data itu di hidden. Saya takutnya di situ, Pak. Sehingga saran saya nanti, kalau memang ada keterbatasan fisik, Bapak mengajukan saja permohonan ke kami untuk kami jemput bola, door to door, nanti kami sowan, hadir di rumah Bapak tadi untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Hanya karena yang minta itu banyak, ya antri Pak ya. Mudah-mudahan tetap bisa kita layani, tapi tetap bisa kita layani. Ya, karena satu hari kan kemampuan kami paling hanya 1-3 desa ya, lebih dari 4 desa itu jarang sekali. Ya, maksimal 4 desa itu sudah maksimal, karena harus ada yang naik gunung, ada yang turun, dan sebagainya. Itu kesulitan kami, dan kami terbatas juga timnya ya tenaganya. Insya Allah tapi tetap bisa. Mudah-mudahan bisa kita layani Pak dalam waktu tidak terlalu lama. Nanti Bapak berkirim surat ke kami atas nama Bapak yang tadi itu untuk kami lakukan perekaman di rumahnya. Atau kalau masih bisa diajak boncengan, saya kenal diboncengakan datang ke Purworejo untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Dipun dangurin, sampun nate perekaman lewat dereng. Dereng kita lakukan perekaman dulu. Setelah melakukan perekaman, insya Allah setengah jam jadi Pak. Kalau pagi ya. Jadi kalau rawuh datang ke Dukcapil, enjing mawon, nanti terus kita rekam, menggo sekedap setengah jam boten ngantos, biasanya pun sampun saged dipun cetak KTP pun langsung dipendhet. Oke. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pencetakan KTP kok lama. Sebenarnya tidak lama Pak. Di kami itu begitu Bapak mengajukan usulan maksimal 1 hari itu sudah harus kami selesaikan. Maksimal loh. Kalau lama berarti itu di proses pengirimannya itu. Ya, proses pengirimannya. Nanti akan kami cek yang Kecamatan Pituluh itu menggunakan apa ya Pak? Jagatran. Oh ya, nanti akan kami upayakan agar Jagatran lebih sigap lagi dalam mengantar dokumen yang sudah jadi. Biasanya kalau Bapak hari ini mengajukan, hari ini kita kerjakan, terus sore nanti dokumen yang sudah jadi itu dibawa oleh petugas COD untuk diantar ke rumah sesuai dengan alamat yang cantum di dokumen itu. Nah, hambatannya kadang-kadang di petugas pengiriman itu. Nanti akan kami koordinasikan. Kemudian bagaimana untuk mencetak di kecamatan? Ini ada sedikit kendala teknis, Pak. Sehingga dulu waktu siap terbagi itu bisa dilakukan di kecamatan, hanya setelah
Siak terpusat ini ada kendala teknis, maka nanti solusinya Bapak bisa mencetak, kalau ingin cepat ya, diurus, dicetak sendiri di ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Purworejo sudah memiliki 2 ADM, Pak. Tapi nanti baru kita operasionalkan bulan Maret nih. Sekarang sampai Maret ya prihatin dulu. Ya, sekarang sampai Maret prihatin dulu. Ingin cepat lagi Bapak datang ke Dukcapil. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita, karena kan petugas desa itu harus diberi ruang tersendiri supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan catatan tetap gratis loh Pak, enggak boleh menerima apapun dari masyarakat. Kalau terima nanti Dukcapil BPK-nya dicabut kan. Sayang. Kami bantu Pak, untuk catatan kami bantu. Pak Gusfi selaku Kabitnya sudah siap bantu Bapak ini senyum-senyum di sana itu sambil ngopi. Ya, terima kasih Pak ya. Insya Allah nanti Bapak bisa mencetak di ADM bulan Maret ya Pak ya, di ADM di pelayanan publik Purworejo di lingkungan Seda atau di Perpustakaan Kuto Arjo, Perpustakaan Umum Arjo. Nanti penempatan ADM kita di situ 2 titik. Perpustakaan Kuto Arjo dan di Mall Pelayanan Publik di Seda, di lingkungan Seda, di lingkungan kantornya Pak Bupati bisa dicetak di ADM untuk mencetak KTP bisa, KIA bisa, dan seluruh dokumen kependudukan yang lain bisa dicetak di sana. Ngaten Pak nggih, matur nuwun. Itu Ibu tadi yang satu lagi Pak. Monggo Bu, monggo. Nggih, ngapunten Pak, nambah sedikit untuk pengiriman KTP dari kurir. Di Desa Ngandakan terjadi 1 kali bahwa terjadi salah kirim. Jadi amplopnya alamat Desa Ngandakan memang kami mengurus KTP warga. Nah, di situ di amplop sampul tertulis nama dan alamat warga kami Desa Ngandakan. Namun isinya KTP orang Ngombol, warga Ngombol. Dan Ya itu Allah. kita tidak bisa memastikan itu sudah sampai di Ngombol atau belum, dan kita kembalikan ke Pak Kurir, dan itu mohon koreksi juga untuk Dinas Dapil. Kayaknya sering terjadi di desa-desa lain. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat Bu Lurah. Masukanipun ini satu yang menohok ke kami. Nanti akan kami cek agar petugas-petugas kami dalam memasukkan KTP ke sampul itu dibaca dulu. Nah, mungkin kemarin ini ada tergesa-gesa sehingga tidak dibacanya, blang-blong kamar wong dileponi kan salah nih. Matur nuwun Bu, koreksi nih pun. Nggih. Matur nuwun. Salah kamar itu. Ini Pak Gusmi tanggung jawab ini. Kepala bidangnya. Kamar wong kok dileponi iki enggak boleh Pak Gusmi ya. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Bu, nggih. Kandakan luar biasa. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Kadin atas penjelasannya. Ini mengingat alokasi waktu yang kita sudah habis pada penghujung acara. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain yang belum bisa kita bacakan chatnya satu persatu. Nanti mungkin bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin masukannya di nomor hotline service kita yang sudah ada di dalam chat ini. Yeah. Saya kira sebelum pada akhir acara ini izinkan kami yang menemani Bapak Ibu sekalian selama 1,5 jam ini menyimpulkan beberapa hal yang tadi sudah kita bicarakan bersama. Yang pertama adalah bahwa Dukcapil semua pelayanannya adalah online kecuali untuk rekam EKTP nanti bisa secara offline. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa Disdukcapil Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 telah meraih peringkat predikat WBK wilayah birokrasi, wilayah bebas dari korupsi, dan nanti akan menuju ke WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini tak luput dari dukungan dari Bapak Ibu sekalian, pemerintahan desa, baik ketika memberikan penilaian standar kepuasan masyarakat yang diminta langsung oleh Kementerian Pan-RB dengan menilai baik. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu sekalian, ataupun juga nanti dukungan untuk kami Dukcapil menuju wilayah birokrasi
bersih melayani di tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Kadin bahwa nanti kita di bulan Maret ya Pak Kadin ya, kita akan ada MPP, itu di sana ada Mall Pelayanan Publik di mana Disdukcapil mengambil bagian adanya anjungan Dukcapil mandiri, nanti bisa mencetak KTP itu ditempatkan di perpustakaan yang ada di Kuto Arjo, dan yang kedua adalah di kantor Bupati Kabupaten Purworejo, yaitu di Mall Pelayanan Publiknya, yaitu di sebelah selatan alun-alun nanti di sana. Kemudian yang terakhir, masukan yang bagus sekali dari Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Kami mengucapkan matur nuwun, dan pada akhir kata dari kami pribadi, selama kami mendampingi Bapak Ibu sekalian, banyak tutur kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan mengambil gambar dahulu Bapak Ibu, tetapi sebelumnya ada closing statement dahulu dari Pak Kadin. Monggo dipersilahkan Pak Kadin, setelah itu nanti kita baru berfoto bersama. Monggo Pak Kadin. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah hampir 2 jam berdiskusi, mendengarkan keinginan Bapak Ibu, keluhan-keluhan Bapak Ibu terkait dengan pelayanan kami. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Dukcapil bisa selalu memperbaiki diri dan selalu mempercepat pelayanan kami sehingga proses pembuatan dokumen yang Bapak Ibu kehendaki, Bapak Ibu inginkan bisa kami wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Harapan kami seperti itu. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengurusan dokumen, tolong Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor 0821 itu nomor Pak Kasinu nggih. Mboten nomor bain-bain niku langsung kula, mangke kula jawab langsung kula selesaikan masalah Bapak Ibu. Kula langsung nggih 0821 3364 7887 niku nomor pribadi Kasinu. Monggo menawi ada keluhan atau permasalahan-permasalahan. Nek namung ngurus biasa mboten ngoten masalah mboten usah ngubungi niku nek pun kadung angel anyel Bapak ora dadi nungi mangke tak langsung rampung dadi langsung rampung maksud kula langsung cekap masalah itu. Terus menika Bapak Ibu jurus pamungkasipun kula matur nuwun sanget Bapak Ibu sampun kersa sareng-sareng bergabung dengan Dukcapil menyapa masyarakat pada hari ini, dan kita akan hadir lagi pada akhir bulan Januari. Mudah-mudahan nanti semakin banyak yang bisa bergabung bersama-sama kami. Terima kasih semuanya, waktu kami kembalikan pada Bu Sinu. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon untuk di akhir acara menghidupkan semua kameranya. Kita akan mengambil gambar, saya akan hitung dalam hitungan 1 sampai 100. Yuk. Bapak Ibu, yuk dinyalakan sambil senyumnya yang paling ngehit di tahun 2022. Ampun Bisinu. Yuk. 1, 2, terus ya. Ya. Bentar. Kita save as dulu. Ya, oke lagi. Lanjut. Capil bisa. Ini kok belum. Yuk, dinyalakan yuk kameranya yuk. 1, 2, 100. Yuk. Ya. Ya. Lagi yuk. 1, 2, 100.
Pun dereng Bu Sino. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 100. Sudah? 100 Bu Sino. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita pada penutupan acara ini, mohon maaf jika ada kata-kata dari kami yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Bapak Ibu. Turun, saya pun. Lanjut rapat kita. Matur nuwun.
kepala keluarga. Bu Novi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak AKM Pak Suburnya sudah saya terima dan sudah saya cetak. Terima kasih banyak kerjasamanya. Matur nuwun.